Hey guys, balik lagi dengan Koko. Setelah peluncuran Narzo 30A yang cukup menarik perhatian, Realme langsung ngeluarin produk baru lagi yang kali ini membawa smartphone C seriesnya lewat Realme C21 dan Realme C25. Yang kali ini tuh ngasih peningkatan triple kamera di kelas entry level sejutaan aja. Kalau kemarin saya sempat bahas dikit Realme C21, kali ini saya akan bahas tuntas Realme C25 lewat beberapa tes yang kami lakukan. Jadi biar nggak pakai lama, langsung aja kita mulai ke videonya. Sebelum ke bagian pengetesan, saya mau ngomongin sedikit soal desainnya nih. Walau memang jika dilihat, desain dari Realme C25 ini nggak terlalu banyak perubahan dari Realme C series sebelumnya. Seperti desain triple kamera plus LED flash yang di bingkai kotak ini sih nggak ada perubahan ya. Yang cukup menarik cuman di bagian casing belakang yang memberikan aksen bergaris-garis dan tulisan Realme vertikal. Serta diberikannya sensor fingerprint yang punya respon cepat untuk handphone kelas entry level. Mantep dah Realme. Dan yang paling baru, baik Realme C21 maupun Realme C25 ini juga mendapatkan sertifikat TUV Rainland untuk ketahanan bodinya. Jadi buat kelas entry level minimal ini udah kuat banget lah ya. Lanjut ke segi layar, Realme C25 ini masih menggunakan layar berukuran 6,5 inch SD Plus IPS 720x1600 pixel. Menurut saya karena layarnya cuma SD Plus gini, jadi bikin konsumsi daya baterainya nggak banyak, alias lebih irit. Secara kualitas buat harian juga masih oke kok. Untuk beraktivitas di outdoor pun juga masih terlihat. Saya sih nggak terlalu masalah ya dengan panelnya yang cuman SD Plus ini. Lanjut sekarang ke bagian performa. Jadi Realme C25 ini menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G70 octa-core up to 2 GHz. Serta untuk unit yang saya pegang ini punya varian RAM 4 GB dan ROM 64 GB. Terus untuk menopang performanya, Realme C25 dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh. Terus di pengetesannya seperti biasa mulai dari AnTuTu Benchmark 8, Realme C25 itu mendapatkan skor 200 ribuan di mana skor CPU-nya 71 ribuan dan skor GPU-nya 40 ribuan. Terus di Geekbench 5, angka single core mendapatkan 385 dan angka multicore di 1306. Nah, gimana kalau buat main game? Karena chipsetnya ini kelas gaming, jadi pertama saya coba untuk main game yang enteng dulu seperti Mobile Legends. Di game ini tuh tentu enteng banget, bisa dilibas habis dan lancar banget, nggak ada tuh namanya lag. Animasi juga bisa keluar semua. Touchscreen-nya juga masih aman kalau di game Mobile Legends ini. Dan enaknya Realme C25 ini kan sudah menggunakan Realme UI 2.0. Jadi di fitur game space yang baru, kita bisa lihat tuh FPS-nya berapa. Jadi selama main game Mobile Legends bisa dapat rata-rata 58 FPS. Paling turun ke 50 FPS pas lagi war banyak musuh dan banyak animasi yang keluar gitu. Selama 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 4% dengan suhu naik cuma 39 derajat Celcius. Sedangkan di game PUBG Mobile saya bisa dapat settingan rata kanan SD frame rate high. Cuman kali ini saya mencobanya di settingan smooth frame rate ultra saja. Ketika saya pakai settingan ini, gameplaynya lancar banget. Rata-rata FPS di 38 FPS. Cuman terkadang masih ada frame drop ke 33 FPS, jadi masih aman-aman aja sih kalau menurut saya. Nah, biasanya frame drop keluar gini pas lagi ngadepin musuh aja. Terus karena gyro-nya hanya virtual, jadi nggak rekomen jika main pakai gyro karena bakal ada delay-nya. Namun secara overall gameplaynya masih oke banget, apalagi nggak berasa panas. So selama 25 menit saya bermain di map Erangel, baterainya tuh berkurang 8% dengan suhu naik ke 40 derajat Celcius. Game ketiga game yang lebih berat lagi nih, yaitu Genshin Impact. Kali ini saya cuma bisa dapat settingan default di terendahnya saja dengan 30 fps. Rasa sih ya kalau prosesornya itu bekerja dengan lebih maksimal karena suhu langsung cepet anget. Terus gameplaynya sebenarnya masih bisa dimainkan walau memang nggak bener-bener mulus. Rata-rata sih cuma dapat sekitar 25 fps dan pas fight dengan musuh dan banyak animasi yang muncul gitu bisa drop sampai ke 10 fps. Selama 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 12% dengan kenaikan suhu ke 42 derajat Celcius. Nah itu tadi kalau performa buat main game. Kalau dipakai harian, Realme C25 ini tuh awet banget baterainya. Saya masih belum sempat sih buat tes PCmark, cuman ini selama saya pakai daily seharian, baterainya tuh belum habis. Jika buat nonton YouTube aja deh, selama 1 jam contohnya, Realme C25 cuman mengkonsumsi daya 4% saja, dengan brightness dan suara speaker tuh 50%.
Ngecasnya sendiri dari 18% sampai 100% membutuhkan waktu 3 jam. Nah, cukup lama sih ya. Ya, tapi masih wajar juga karena baterainya kan 6000 mAh. Terus lanjut lagi ke bagian kamera. Setup Realme C25 ini sendiri menggunakan 48 megapiksel aperture f1.8 main kamera, 2 megapiksel black and white lens f2.4 dan 2 megapiksel macro lens aperture f2.4. Sedangkan di kamera depan menggunakan ES selfie kamera 8 megapiksel aperture f2.0. Hasilnya kalau menurut saya sih secara keseluruhan fotonya punya white balance yang bagus, jadi nggak cenderung ke cool maupun ke warm. Nah, dynamic range-nya juga cukup oke, kontras dan brightness juga cukup seimbang. Dalam menanganin foto backlight juga masih oke asal sudut pengambilan fotonya tuh pas. Nah, sedangkan di 48 megapiksel kalau menurut saya masih kurang begitu detail. Saran saya jika mau penggunaan casual sih cukup pakai auto dengan mengaktifkan HDR dan chroma buff saja, malah lebih bagus buat diposting di sosial media. Begitu pula untuk mode portraitnya, hasilnya natural banget. Bokehnya nggak lebay dan cukup rapi dengan cahaya yang cukup. Sedangkan di mode ultra makro karena cuma 2 megapiksel, jadinya memang nggak begitu detail, tapi ya sudah cukup lah. Sedangkan untuk kamera depan sendiri saya sudah puas dengan 8 megapikselnya. Detail raut muka kita di sini tercapture dengan baik. Justru saya acungi jempol nih, karena cuma 8 megapiksel tapi sudah dapat detail seperti ini. Bokehnya juga rapi nih. Selfie kameranya oke banget lah buat handphone kelas entry level. Nah, itu tadi kalau ngomongin Realme C25. Namun kali ini tuh Realme bukan hanya merilis seri itu aja, tapi juga ada seri yang lebih rendah, yaitu Realme C21. Chipset prosesornya juga kelas gaming, walaupun memang nggak setinggi Realme C25. Dengan MediaTek Helio G35 octa-core up to 2,3 GHz juga bisa mengakomodir buat main game kok. Walau nggak seberat Realme C25 tentunya. Kapasitas baterainya juga cukup banget, dengan 5000 mAh sih bisa tahan seharian kalau buat daily use saja. Dan kabarnya Realme C21 ini bakal dijual di harga 1 jutaan aja. So, menarik banget kan? Nah, kesimpulannya kalau menurut saya peningkatan di Realme C25 ini sebenarnya memang nggak terlalu signifikan. Namun secara spesifikasi Realme C25 ini layak jadi rekomendasi jika kamu lagi nyari smartphone entry level yang punya 48 megapiksel AI triple kamera dengan fitur yang lengkap, dan dari segi performa gaming yang menggunakan MediaTek Helio G70 serta kapasitas baterai yang gede. Apalagi sekarang tuh Realme C21 dan C25 tuh sudah dapat sertifikat TUV Rainland untuk ketahanannya. Sedangkan untuk Realme C21 ini adalah opsi ketika lagi cari handphone murah tapi pengen chipset gaming. Dan tentunya body solid dari kedua handphone ini tuh sudah bikin makin oke buat di genggaman. Mungkin kalau dicari minusnya cuman masalah desain aja yang masih terasa monoton ya. Semoga next time Realme bisa ngeluarin produk dengan desain-desain yang lebih fresh dan menjadi trendsetter. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.